Kalau center shootnya dekat dengan window, ya pakai yang tipis-tipis aja deh. Pusat tekanan arrow tuh adanya di situ. Itu yang bikin pusing mengguna UK tuh itu. Spin chart semua gatot. Ini dari video yang setting tiller pada busur standar, cukup standar Oke. Kalau untuk standar bow, bagusnya disetting pakai tiller positif atau negatif atau 0. Ini dari Ikro Tool. Oke. Untuk busur standar bow atau busur recurve atau busur olimpik lah ya istilahnya, yang full set itu recurve full set ya. Untuk tiller dikembalikan sesuai dengan kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Dari mana kita mengetahui kebutuhan kita itu? Dari arrow yang kita gunakan. Itu kan recurve biasanya kalau kompon kan paper tuning. Ya. Kalau recurve kan bersap. Ya. Kuncinya di situ. Betul. Ya. Nah, dari bersap ketahuan tuh arrow-nya terlalu stiff, terlalu weak, atau bahkan pas dan sesuai dengan jari penarik. Ya. Bisa itu negatif, bisa itu 0, bisa itu positif. Jadi harus dilihat dulu style memanahnya juga ya. Betul. Selain itu arrow yang digunakannya juga seperti apa? Betul. Ukurannya, mungkin bahannya, Ya. Spainnya kan, Ya. dan lain-lain. Oke. Selanjutnya ini masih tentang video tiller. Izin bertanya coach dari Yuda Alfarizi. Oke. Visir dengan ujung arrow-nya kan nggak sejajar. Betul. Kok bisa kita bidiknya dengan visir tapi arrow-nya nggak meleset? Oke. Kadang ada visir yang di kiri banget, Betul. yang di kanan banget, tapi kok Ya. bisa nyampe? Oke. Nah, itulah uniknya busur. Kalau senapan jelas mill dot, visir, mata, laras harus betul-betul lurus. Ya. Karena dia mekanisme. Oke. Tidak akan pernah berubah. Nah, kalau dari panahan atau busur panah sendiri itu jelas manusia langsung, mekanisme jari, otot dan lain-lain. Sedangkan masing-masing itu pasti berbeda-beda. Kenapa tidak sejajar tapi masuk? Kembali yang dihitung style memanahnya, ya, jari rilisnya bagaimana. Terus berikutnya center shoot-nya seperti apa. Lalu spine dengan DW-nya itu cocok apa enggak gitu. Banyak faktor yang Banyak mempengaruhi faktor. kenapa visirnya kadang ada yang di kiri banget, ada yang di kanan banget, itu banyak faktor. Banyak faktor, dan lagi itu dipengaruhi oleh settingan yang belum Pas. tuning. Betul nih. Karena yang dianjurkan busur apapun itu full center shoot, arrow, visir, stabilizer dan alignment bow, alignment riser itu harus betul-betul lurus. Jadi memang harus secara vertikal harus lurus sejajar. Harus lurus Itu sejajar. yang ideal. Ideal. Ada juga yang forgiveness-nya untuk recurve biasanya standar bow itu 3/4 badan shaft itu nongol ke kiri. Oke. Ya. 3/4 badan shaft nongol ke kiri. Tapi itu susah diperoleh Ya. di wooden bow. Kenapa? Center cut-nya tipis. Iya, Ya. betul. Jadi dia kebanyakan ke kiri. Nah, panahnya. Kiri banget. Oh. Kiri banget. Makanya disetting sedemikian rupa supaya memperoleh, diusahakan 3/4 badan tuh setengah di keluar sedikit. Ya, tapi kebanyakan dia satu badan shaft. Itu yang paling center yang pernah saya alami. Untuk busur wooden. Ya. Tapi untuk recurve ILF itu sangat luas. Sangat luas. Lanjut, ini dari setting tiller pada busur recurve standar juga. Irfa Abdul Abrisam. Ya. Positif atau negatif, apa pengaruhnya bang? Apakah pengaruh juga pada berat tarikan? Oke, tiller itu tidak berpengaruh pada berat tarikan. Tapi berpengaruh terhadap rasa nariknya. Atau tidaknya. Nah, itu jadi di beberapa merek limbs
ada yang merekomendasikan harus positif. Ya. Antara positif 3 sampai positif 6. Dan di beberapa LIMS juga ada yang menganjurkan justru bottom power atau power bawah lebih gede. Berarti di negatif. Ada juga yang sudah publikasinya sudah 0. Nah, jadi rasanya itu yang saya alami sendiri adalah ketika kita ngambil positif itu berat di depan, agak ringan di belakang. Oke, berarti pas awal narik agak berat. Agak berat ketika narik masuk. Terlebih di LIMS brand UK itu yang X curve ya seri berarti UX 1000 ke VX plus itu kan udah X curve. Itu demikian. Jadi ketika berat naik ditarik mulai membuka kurva itu udah mulai let off, udah mulai ringan. Ya. Di belakang let off dapat. Nah, kalau di setting positif seperti itu. Kalau di setting negatif 0 itu akan sama rasanya. Rata berat. Rata berat tapi itu ya. Nah, kalau untuk negatif dia agak ringan di awal. Ringan setengah tarikan. Sisanya ada tenaganya. Berat. Nah, itu karakternya. Tapi hanya di yang saya tahu hanya di LIMS UK ya. Untuk yang lain belum pernah nyoba. Menyebabnya di positif terus. Oke. Gitu. Jadi kesimpulannya tergantung dari brand apa yang digunakan. Kalau brandnya UK seperti tadi, positif seperti apa, 0 seperti apa, negatif seperti apa. Di brand yang lain mungkin beda juga rasanya. Dan kembali lagi ke kebutuhan arrow-nya. Daripada kita pas di setting beres up, ternyata arrow-nya terlalu steep. Dah, keder kan? Iya. Nah, apa mau ganti arrow tuh? Lumayan dong. Akalin lah dengan main tiller. Jadi untuk yang budget untuk beli arrow-nya kurang, main tiller. Nah, itu. Kalau punya budget lebih, malas main tiller, beli arrow lagi. Nah, yang malas-malas setting ada 2 pilihan. Beli arrow atau datanglah ke pelatih. Coach, tolong settingkan busur saya. Arrow bekasnya mau dijual lagi? Silakan, boleh jual di Cetakan Seri Store. Bisa lah, kita nampung barang-barang second. Promo ya. Promo. Boleh. Ya, lanjut. Oke. Dari Syahrul Hasbullah, ini tentang plunger. Oke, button ya. Apa beda plunger tip plastik dengan aluminium? Terus pasangannya bagusnya dengan arrow apa? Apakah aluminium atau karbon? Oke. Nah, ini menarik. Untuk plunger di merek-merek brand besar itu jarang yang menggunakan brush atau kuningan. Ya, tapi dia pakainya teflon ya. Seperti Shibuya, Beiter, terus apa lagi ya, Spigarelli itu pakainya buttonnya itu teflon semua. Tapi kelas teflonnya nomor berapa dulu? Ada berapa macam juga. Nah, gitu. Kelas teflonnya itu dia yang grade berapa? Ada yang teflon pure plastik, ada yang campur fiber, bahkan ada yang campur keramik. Itu untuk merek-merek besar itu ada keramiknya. Ya, keunggulannya apa yang ada? Nah, kalau arrow button yang menggunakan plunger brush kuningan itu keunggulannya dia awet. Ya. Tapi dia mengikis ke shaft karbonnya. Jadi si karbonnya itu yang kalah. Ya. Kalau yang menggunakan tips atau pistonnya plastiknya yang kalah. Apabila menggunakan arrow aluminium, karbon. Karbon kan agak kasar tuh. Ya. Dan yang menggunakan arrow aluminium pun sama akan tergerus tuh. Kalau yang tipnya plastik. Kalau yang tipnya teflon menggunakan arrow aluminium itu sangat nyaman. Tapi terlalu licin. Bisa kepleset sana sini kalau kita tensionnya nggak pas. Ya. Kalau yang teflonnya keramik, jelas durability
bagus, lama. Touchingnya keset, ya, tidak meset, tidak licin sana sini. Dan ke aeronya pun gak ngikis. Jadi lebih Gitu. Awet ke aeronya. Lebih ke awet ke aero, awet lagi ke piston batan tersebut. Gitu. Tapi kan gini coach, Mas, itu kan untuk brand-brand besar ya, Iya. brand yang punya keramik. Nah untuk button atau plunger yang harga budget nih, ya itu baiknya ketika kita punya arrow aluminium itu pakainya yang mana nih untuk buttonnya? Oke, untuk yang aluminium ya diusahakan menggunakan teflon. Ya, kenapa? Aluminium tuh keras. Ya. Ketika dia neken tambah keras dong. Ketika diadukan dengan yang keras lagi, risikonya tergerus, Ya. atau enggak dia mental. Jadi, Terlebih yang arrow-nya weak itu lemah ya, berarti cenderung ke kanan dia. ya cenderung. Nah, dikasih yang keras, tambah keras hasilnya. Gitu. Logikanya besi ketemu besi gimana deh? Ya. Perang lah. Ya. Nah, seperti ban kereta tuh, ya. Kalau ban kereta kan besi. Ya. Ban besi. Ketika dia jalan nggak bisa langsung ngebut. Bertahap dulu. Ban mau berhenti pun nggak bisa langsung berhenti kan? Iya. Pleset pasti dia. Pelan-pelan turun kecepatan. Kurang responsif lah istilahnya. Ya. Itu jadi kalau yang menggunakan anak panah aluminium, gunakanlah teflon. Kalau yang anak panahnya fiber atau karbon? Bisa menggunakan brass. Oke. Dengan kalau yang mohon maaf ya, yang budgetnya istilahnya mampunya segitu gitu ya, mampunya boleh merek itu ya nggak masalah sebetulnya, tinggal kita meraciknya saja. Meraciknya dari springnya kah, dari center shootnya kah, dari touching ke arrow-nya kah gitu. Dan banyak kok part-part brand-brand besar yang dijual perintilan. Ya. Ada yang jual pistonnya aja, ada yang jual springnya aja. Tinggal kita pinter-pinter bagaimana meraciknya. Seperti plunger saya yang lama, cangkangnya kan Nikka, yang 125.000. Dia punya piston itu win and win. Dia punya spring itu better. Jadi meskipun kecil tapi nyaman gitu. Meskipun harga biasa tapi nyaman gitu. Oke. Ini dari video tentang memotong arrow. Iko Infantry. Kalau memotong arrow karbon pakai gergaji besi bisa nggak? Bisa, boleh saja dengan menggunakan gergaji besi, tapi yang matanya kecil-kecil, halus. Kan ada ya gergaji besi itu ada beberapa grade juga. Cari yang paling halus. Soalnya kalau menggunakan gergaji besi biasa bisa terpotong, cuma nanti hasil potongannya akan berambut. Harus diamplas lagi ya? Harus amplas 2 kali kerja gitu. Jadi menggunakan gergaji besi yang halus banget, giginya, matanya halus banget. Nah kalau yang kasar mungkin ukurannya agak dipanjangin dikit karena nanti dia harus diamplas lagi kan? Betul. Kalau motongnya pas banget dengan DL-nya atau dengan ukuran arrownya, nanti ketika diamplas malah dia berkurang setengah mili biasanya, 0, sekian berkurangnya. Ntar jadi malah pendek, gak bisa dipanjangin lagi kan? Kalau kepanjangan masih bisa diamplas lagi. Cerdas sekali ini ke saya ini. Ini dari tuning apa nih? Oke, dari Mahfuz Apek. Ya. Ini kayaknya kalau melihat dari bahasanya kayaknya dari Malaysia nih Coach. Wah, kita udah nyampe ke negara tetangga nih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak C. Sehat-sehat selalu di sana. Arrow saya shoot kuning tapi ia tidak tegak poin karena kuning, tidak tegak poin kena kuning. Tidak tegak poin kena kuning. Poin kena kuning tapi belakang arrow tuh ke kiri sedikit. Kiri sedikit. Saya right handed. Mana nak atasinya? Right handed itu berarti pemana kanan ya? Kanan, seperti normal, kita ya? normal ya. Seperti ini. Jadi jatuhnya kena kuning tapi tidak lurus, tegak lurus. Oke. Tapi miring dikit ke kiri, kiri mana? Set. Miring gini. Di sini lah biar kelihatan lah. Oke. Biar penonton. Logo kita nggak apa-apa lah ya. Masuk X kena kuning tapi kena kiri dikit. Nah,
Ya, Ekornya tapi kiri. belakang arrow tuh ke kiri sedikit. Ya, tidak tegak. Tidak Ya, tegak. Ini berarti ya. Ini ya. Oke Pak Ci, semoga bisa membantu dari kami. Itu ada beberapa faktor ya. Yang pertama adalah rilisnya, yang kedua brace height-nya, yang ketiga bantalannya Pak Ci mungkin sudah berlubang banyak tuh. Jadi miring-miring gitu ya. Yang paling secara teknikal itu adalah di teknikal itu berarti di badan ya, ada di rilis. Rilisnya masih belum halus ya rilisnya. belum smooth lah, intinya belum smooth. Bisa itu membuka placking atau dicakar. Dicakar. Biasanya pengguna yang short hook dia nyakar, agak sedikit nyakar tuh karena tenaganya kumpul di depan. Ya. Jadi paradoks errornya semakin besar. Ada juga dari sisi tuning alat yaitu brace height. Ya, brace height-nya. Brace height-nya bisa jadi kurang, bisa jadi lebih. Jadi Pak Ci bisa tambah brace height-nya sedikit demi sedikit atau menguranginya sedikit demi sedikit sampai dengan menemukan perkenaan yang lurus. Itu. Oke. Penyebabnya. Kita lihat apakah masih ada. Oh, ternyata sudah habis. Sudah habis. Alhamdulillah. Ya, jadi itu dia Ngotek Tak spesial kali ini, Ya. Ngotek Tak Q&A. Mudah-mudahan nanti kita adakan lagi ya sesi Amin, Q&A. amin. Biar ada lagi. Kenapa? Gimana kok cara? Oke, biar Komen. ada lagi Q&A ini silahkan di komen di kolom komentar di setiap video yang kami bagikan. Apabila ada yang belum mengerti atau ada koreksi sekalipun, kami mohon untuk sampaikan kepada kami karena ini menyangkut ilmu yang kami sebarkan. Khawatirnya kita salah memberikan informasi, nanti yang menggunakan informasi tersebut salah, nular lagi salah, wah kita sumbernya malah tambah salah, nanti tambah dosa numpuk. jariah dong. Jariah dosa dong nanti. Betul. Kita nggak mau seperti itu. Tolong ketika kami salah, tolong diingatkan. Dan terima kasih kepada yang sudah komen dan terima kasih kepada yang sudah mensupport channel kami. Setelah di komen, mohon di like dan di subscribe bagi yang belum, bagi yang sudah terima kasih banyak. Lalu Jangan lupa untuk di-share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Sekian episode Ngotek Tak Q&A kali ini. Salam hangat, salam Spotlight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.